Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman sekalian, di pagi hari yang cerah ini saya bisa kembali menjumpai teman sekalian. Saya ingin menyampaikan salah satu kasus ya yang sering saya dapati di dalam meruqyah klien-klien atau pasien saya. Salah satu penyebab ya gangguan jin itu datang yaitu karena jin itu merasa terdolimi. Jadi ternyata ada jin yang merasa terdolimi. Bagaimana mungkin ya manusia bisa mendolimi bangsa jin, padahal manusia sendiri tidak bisa melihat mereka, ya tidak bisa. Makanya di dalam hadis ya Rasulullah SAW menyampaikan, la yabulanna ahadukum fi juhrin, janganlah salah seorang di antara kalian kencing di lubang-lubang di tanah. Ya kenapa? Karena itu adalah tempatnya jin. Jadi jin itu sebetulnya berada bersama kita ya di alam yang kita tempati, cuma bedanya mereka gaib dan kita nyata. Mereka melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Makanya kalau kita mau membuang air panas, kita ucapkan bismillah. Kita mau melempar benda padat, kita ucapkan bismillah. Kita mau meloncat dari ketinggian, kita ucapkan bismillah. Kata Nabi SAW, satru ma baina ayunil jin wa aurati bani adam idza dakhala al-khala an taqula bismillah. Sater, hijab atau dinding yang bisa menghalangi pandangan jin terhadap aurat anak Adam ketika anak Adam itu memasuki kamar mandi adalah ucapan bismillah. Jadi dengan kita mengucapkan bismillah, maka ada hijab antara alam kita dengan alam mereka. Ketika kita mengucapkan bismillah, kita membuang air panas, mereka tidak akan tersiram. Ketika kita ucapkan bismillah, kita duduk, mereka sedang ada di kursi, kita nggak bisa menimpa mereka. Jadi ada hijab ya. Makanya apapun yang kita lakukan awali dengan bismillah. Kalau hafal doanya, bacalah doanya, karena itu akan menjadi perlindungan buat kita dari gangguan-gangguan ya, jin, setan dan lain sebagainya. Baik teman-teman sekalian, salah satu ya makhluk yang sering manusia ganggu adalah ular. Jadi kadang jin itu menjelma menjadi ular. Manusia tidak tahu itu apakah ular betulan atau ular dari jelmaan jin, tidak tahu. Yang jelas ya Rasulullah sampaikan, al-hayyatu maskhul jin. Ular itu adalah jelmaan jin, jadian dari jin. Nah, dengan demikian kita harus berhati-hati dengan ular. Jangan sampai kita menyakiti atau membunuhnya tanpa kita memberikan peringatan. Jadi kalaupun ada ular di rumah kita, masuk ke rumah kita, kita peringatkan ular itu, kita usir ya. Ya, boleh juga kita omongin, udah pergi kamu, nggak usah kesini. Kalau nggak mau mati, pergi cepet gitu ya. Bisa seperti itu, atau dengan baca doa ya, baca bismillah, baca al-ikhlas, al-falaq, an-nas, ayat kursi, atau dengan kalimat-kalimat yang bisa dipahami oleh bangsa jin, karena mereka juga paham bahasa kita. Nah, dengan demikian dia akan pergi. Tetapi kalau dia muncul lagi ya, maka tidak mengapa kita membunuhnya, karena itu adalah setan ya. Dan kalaupun kita tidak tahu sama sekali bahwa itu ular jelmaan jin atau ular betulan, kita bunuh, itu juga tidak mengapa. Yang penting kita membunuhnya dengan bismillah ya. Kalau dia ular betulan ya kita terhindar dari bahayanya, karena memang binatang berbisa itu boleh kita bunuh.
Kalau dia jin, ya kita peringatkan. Ya, kalau dia tetap muncul lagi dibunuh, itu tidak mengapa karena Nabi sudah mengizinkan untuk membunuhnya kalau dia muncul lagi. Nabi SAW menyampaikan al-jinnu salah satu asnaf. Jin itu ada 3 jenis, ada 3 kelompok. Ya, saya baca di sini, ini buku Alamul Jin Wasyayatin, ya, yang ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Ya, ini lengkap sekali pembahasan jin di buku ini. Ya, kata Nabi SAW, jin itu 3 jenis, 3 kelompok. Fasin pun lahum ajnihah. Satu kelompok jin itu memiliki sayap. Yatiru nabiha, yang dengan sayap itu dia bisa terbang fil hawa, di udara. Jadi ada jin yang bisa terbang, sebagaimana jin di masa Nabi Sulaiman alaihissalam yang dia bisa memindahkan arsy, ya, sehingga sana Ratu Balqis. Itu adalah jin yang bisa terbang, bisa berpindah dengan cepat, ya. Ada juga yang dikatakan ifrit dan sebagainya, gitu ya. Itu juga dari bagian golongan jin. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, wasin pun hayatun wakilab. Segolongan yang lain jin itu ada yang berupa ular, anjing, atau dalam hadis yang lain dikatakan wa aqarib, kalajengking. Jadi jin itu ada yang berbentuk hewan-hewan, ya. Hewan yang paling populer yang sering menjadi jelmaan jin adalah ular, anjing, atau kalajengking, ya. Maka berhati-hati dengan jenis-jenis hewan seperti itu. Ada juga yang berbentuk burung, ya, atau kelabang dan sebagainya. Nah, termasuk kalau kita mimpi-mimpi tikus, harimau, kucing dan sebagainya, itu juga dari gangguan jin. Kemudian yang ketiga, wasin pun yahilluna wa yad'anun, ya. Segolongan jin itu ada yang menetap di suatu tempat, di situ saja tinggalnya, diamnya di situ, seperti jin yang menempati kamar mandi, jin yang menempati tempat pembuangan sampah, dia di situ, tidak berpindah. Wa yad'anun, tapi ada juga jin yang kebiasaannya berpindah-pindah, ya. Dari pohon ini ke pohon yang lain, dari pohon ini ke batu, ke gunung, ke laut, berpindah-pindah. Ya, walau alam, kita tidak tahu secara detailnya. Yang jelas secara global Rasulullah menyampaikan jin itu berbagai macam jenis dan kelompok, dan bisa jadi berbagai jenis bentuk, karena ada yang bentuknya hewan, ada yang bentuknya macam-macam yang tidak kita ketahui, ya. Yang jelas kita semua meyakini jin itu ada, diabadikan oleh Allah dalam satu surat namanya surat Al-Jin, yang memiliki kesamaan dengan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Teman-teman sekalian, jadi dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa berhati-hatilah, ya, dengan muamalah kita dengan hewan-hewan yang muncul di sekitar kita, terutama ular. Banyak sekali saya temukan gangguan jin yang diakibatkan karena membunuh ular, ya, baik sengaja ataupun tanpa sengaja, ya. Ada yang tiba-tiba lumpuh, ada yang tiba-tiba meninggal setelah membunuh ular, ada tiba-tiba koma setelah membunuh ular, ada tiba-tiba sakit berbulan-bulan setelah membunuh ular. Dan ketika saya ruqyah, ternyata memang jin dalam wujud ular itu merasa didolimi dan dia melakukan pembalasan dendam, ya, yang seringkali dendamnya mereka itu melampaui dari apa yang dilakukan oleh manusia kepada mereka, ya. Ini sangat banyak sekali kisahnya, mungkin di lain waktu saya sampaikan, ya, beberapa contoh orang yang diganggu jin setelah dia membunuh ular atau mengganggu ular. Insya Allah di lain kesempatan.
Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.